Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama ad-da'i ilallah mujahid fi sabilillah Habibanal Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya al-waqtu wal maqam li fadilatihi wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim, ulama, para asatidah, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu karena yang pertama belum hafal nama-namanya. Yang kedua panitianya lupa nulisin buat saya. Yang ketiga sayanya juga lupa minta. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Mudah-mudahan Allah jaga orang tua kita, guru-guru kita semuanya, juga pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, pengurus FS 3G. Mudah-mudahan semua diberi panjang umur, sehat afiat. Dan para hadirin hadirat jamaah salat subuh, mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini satu nikmat yang agung. Satu nikmat yang besar. Kita bisa duduk berzikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pagi ini kita rasakan sama-sama ketenangan, kita rasakan sama-sama kedamaian, kita rasakan sama-sama kenyamanan. Ini yang disebut zona nyaman, di mana di tempat yang di dalamnya kita mengingat Allah, di tempat yang di dalamnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat di luar sana, bahkan hampir di seluruh dunia, orang-orang sedang sibuk mencari ketenangan. Orang-orang sedang sibuk mencari kebahagiaan, yang bahkan ada sebagian dari mereka putus asa karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan hati. Karena ketenangan hati adanya ialah di tempat ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, di tempat kita berzikir kepada Allah. Allah sendiri yang menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah disitulah kita mendapatkan ketenangan hati. Mereka sibuk nyari
yang sampai mereka melakukan hal yang haram, sibuk mencari kesenangan, padahal mereka tidak mendapatkannya. Beruntung kita yang bisa menyempatkan diri hadir dalam perkumpulan seperti ini, dalam berzikir kepada Allah Ta'ala, bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah beri ketenangan untuk kita di dunia dan di akhirat, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, di luar sana banyak orang-orang yang sekarang sibuk dari musuh-musuhnya Allah yang ingin menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah SAW, menjauhkan anak-anak kita dari Allah, dari Rasulullah SAW. Mereka berupaya semaksimal mungkin ingin merusak anak-anak kita, keluarga kita, dari media sosialnya, dari internetnya, yang sudahan dari televisinya. Mereka sibuk membuat rangkaian daripada upaya supaya kita semakin jauh dari Allah, supaya kita tidak kenal Rasulullah SAW. Makanya majelis perkumpulan seperti inilah yang melindungi kita, benteng kita, yang menjaga kita. Sebab kenapa diisi di dalamnya dengan zikir dan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena ada hal-hal yang ingin merusak pada hati-hati manusia. Sampai di antara mereka yang dirusak supaya hilang imannya kepada Allah. Ada yang dirusak supaya hilang keimanannya kepada Rasulullah. Ada yang dirusak keimanannya dengan surga. Ada sebagian orang gak percaya surga. Ada sebagian orang gak percaya neraka. Ada sebagian orang gak beriman pada Allah, pada Rasulullah. Ada sebagian orang gak beriman dengan kubur. Karena apa? Mereka berupaya seperti ini. Ketahuilah, hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, mencintai Rasulullah, yang insya Allah terbentengi dari hal-hal tersebut. Seperti apa? Seperti wadah. Kita ini hati kita seperti mangkuk. Kalau hati kita insya Allah diisi dengan kebaikan, diisi dengan zikir, diisi dengan salawat, diisi dengan mengingat Allah, diisi dengan cinta kepada Rasulullah SAW, maka tidak akan bisa apapun masuk untuk merusaknya. Kayak wadah, kalau sudah dipenuhin wadahnya, maka insya Allah nggak bisa ditambahin lagi. Mangkok kita isi air, airnya penuh, mau ditambahin lagi bisa? Nggak bisa, luber, nggak menerimanya. Sama kalau hati juga jika sudah dipenuhi dengan kebaikan, hati jika dipenuhi dengan amal soleh, hati yang dipenuhi dengan cinta pada Allah, pada Rasulullah, maka insya Allah hal-hal seperti ini tidak akan mampu merusak, tidak akan mampu mengisi. Makanya hadirin hadirat, saya senang pagi ini. Ini baru sekarang hadir FS3G, yang hadir bocah-bocah. Ini banyak bocah-bocah nih di Al-Muhajirin. Biasanya FS3G orang tua semua isinya. Ya, guru-guru kita, terus bapak-bapak, ibu-ibu. Ini hari bocah-bocah hadir. Insya Allah ini bocah-bocah jadi generasi penerus yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Supaya dibentengin. Karena jujur hadirin hadirat, anak-anak kita perlu ngaji. Anak-anak kita perlu belajar sama guru-guru kita, sama para ulama. Anak-anak kita perlu tahu hukum syariat. Anak-anak kita perlu tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita nggak mau anak kita terjerumus dengan bawaan-bawaan mereka, para musuh Allah yang merusak daripada agama kita, ayo mulai sekarang kita bentengin. Bagaimana caranya kita ngebentengin anak kita? Penuhin hatinya cinta pada Allah. Penuhin hati anak kita cinta sama Rasulullah. Penuhin hati anak kita cinta sama kebaikan. Penuhin hati anak kita cinta dengan amal soleh. Penuhin hati anak kita cinta sama orang-orang soleh, yang insya Allah itu mau membawa kebaikan dalam kehidupannya, yang insya Allah menuntunnya pada jalan yang baik. Jangan sampai mau dirusak. Apalagi sekarang Masya Allah, hal-hal yang haram sengaja seakan-akan mau dilumrahkan, seakan-akan mau dibiasakan, supaya orang menganggap dosa itu biasa, supaya orang menganggap hal yang haram itu biasa. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap itu amalan biasa, boleh aja, jangan dilarang. Orang mau ini hak kebebasan dan lain sebagainya, sehingga apa? Merusak yang lainnya, merusak keluarga kita, merusak anak-anak kita. Mudah-mudahan barakah
daripada FS3G majelis ini Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah lindungin kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya saya pesan jangan ditinggalin nih pengajian seperti ini. Bawa keberkahan untuk kita dunia akhirat. Keberkahan sampai nanti di hari kiamat. Yang insya Allah ini jadi tanda buat kita. Ini jadi saksi. Tiap subuh hari Ahad kita kumpul bersama, nanti biar jadi tanda di sisi Allah, jadi saksi, jadi bukti di sisi Allah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika jumpa dengan salah satu sahabatnya, Rasulullah kasih tongkatnya. Kata sahabat, buat apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bawa ini sampai kamu mati, bawa sampai kamu mati. Kata sahabatnya, untuk apa ya Rasulullah? Supaya nanti kalau kamu mati, kuburkan ini kayu bersama kamu, supaya nanti jadi saksi di hadapan Allah bagaimana aku denganmu. Sama kayak kita kumpul FS3G sama para ulama, mandang wajah guru-guru kita, duduk kita berzikir, bersalawat, masjid demi masjid yang kita berpindah-pindah, insya Allah mudah-mudahan jadi saksi nanti di hari kiamat. Biar jadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar insya Allah mereka menjadi syafaat buat kita di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita dalam hidup pasti banyak ujian. Dalam hidup pasti banyak problema. Ada orang yang Allah kasih mudah, ada orang yang Allah kasih sulit. Semua dalam hidup wajar. Al-Imam Al-Haddad sampai bilang, kalau kita dikasih sama Allah dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sempit, kehidupan kita, rizki atau ekonomi kita, maka apa jalannya? Yang pertama kata Imam Haddad, sabar. Jalanin dengan sabar. Orang semua punya ujian, tapi nggak semua orang punya sabar. Orang semua punya masalah, tapi nggak semua orang punya sabar. Kita penting bersabar. Sampai lihat dahulu orang-orang soleh bagaimana sabarnya. Mereka yang mereka hadapi bukan seperti yang kita hadapi zaman sekarang, bahkan mungkin lebih sulit lagi. Kita punya musibah nih, ada ujian, ada musibah, ada masalah. Ada orang-orang soleh yang ujiannya jauh lebih berat. Ada lagi yang ujiannya jauh lebih berat. Para nabi ujiannya jauh lebih berat. Bahkan di antara para nabi ada lagi yang lebih berat lagi, ulul azmi. Mereka ujiannya jauh lebih berat, tapi kenapa mereka bisa menghadapinya dengan tenang? Mereka bisa menghadapinya dengan mudah. Kadang saya kalau lihat, ada ngelihat guru-guru, orang tua, ulama itu dapat ujiannya berat. Sampai kadang-kadang saya ngerenungin, ya Allah, kalau saya di tempatnya nggak bakal sanggup, saya nggak bakal mampu. Tapi subhanallah, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka selalu jalaninya dengan sabar. Yang kedua, jalaninya dengan ridha. Biar ridha sama Allah. Apa yang Allah tentukan untuk kita itu yang terbaik. Jangan kita yang milih sendiri. Kita mah nggak bisa milih sendiri. Biar Allah yang pilihin. Pilihan kita belum tentu benar. Pilihan kita belum tentu baik. Tapi kalau Allah sudah milihin buat kita, itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Karena tidaklah Allah memilih untuk kita, melainkan Allah juga menguraikan daripada rahmatnya untuk kita. Dikasih rahmatnya, dipilihin, dikasih rahmat Allah dengan kasih sayang Allah. Makanya kita biar ridha. Orang-orang soleh itu selalu ridha sama ketentuan Allah. Dikasih mudah, alhamdulillah mereka bersyukur ridha. Dikasih sulit juga bersyukur. Rizki yang kita dapatin walaupun sehari berapa, katakan 100.000 sehari, kalau kita ridha enak hati, tenang hati kita. Makanya sampai para salihin dianjurin tuh kita baca sama Rasulullah dalam hadisnya, baca setiap pagi sama setiap sore, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baca 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Dalam hadis Nabi sampai mengatakan, siapa orang yang membacanya setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, kana haqqan 'ala Allah an yurdi. Haknya Allah, wajib bagi Allah memberi ridha untuk hamba tersebut. Kalau kita yang ngamalin ridha. Ridha dengan apa yang Allah berikan, ridha dengan ketentuan Allah. Kita dikasih sehat, alhamdulillah, dikasih sakit, ridha. Makanya dulu orang soleh seperti disebutkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Waktu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sakit, didatengin sama Sayyidina Uthman bin Affan. Kata Sayyidina Uthman, alaka tabib,
apakah kamu mau saya bawain dokter? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Tabibun amradani. Dokter saya yang buat saya sakit. Jadi mau bawain dokter mana lagi? Allah yang udah buat saya sakit, udah. Itu dokter saya yang mau ngasih sehat. Allah yang mau ngasih sakit. Allah yang mau nyembuhin. Allah ridhonya luar biasa. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan bilang sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika ngelihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud anak perempuannya banyak, anak gadisnya banyak, bingung nih nanti siapa yang nyari nafkah kalau Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia. Kata Sayyidina Utsman, mau nggak saya sisihkan harta dari Baitul Mal? Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jangan, nggak usah, karena saya sudah mewasiatkan untuk anak-anak saya apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Emang Rasulullah wasiat apa? Rasulullah wasiat supaya apa? Supaya orang-orang perempuan kita nggak lepas baca surat Waqiah. Nabi SAW bilang, alimu nisa'akum bi qira'atil Waqiah fa innaha turithul ghina. Ajarin keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita, ajarin mereka baca surat Waqiah tiap hari karena mewariskan kekayaan. Karena insya Allah menjadikan kita luas rizki, diberi sama Allah, yakin sama Allah, percaya sama Allah. Kalau orang kita kan sekarang enggak, waduh, ada orang udah sakit mau meninggal, ya kalau dia kagak ada, siapa yang ngasih makan ya, siapa yang nyari duit ya, yakinnya kurang sama Allah. Tapi lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tahu rizki datangnya dari Allah. Sampai dulu Imam Junaid Al-Baghdadi dagang sama kayak kita dagang sama, punya toko, tapi dia tiap buka toko, papannya dibuka, ditutupin dulu pakai hordeng. Apa yang dia lakuin? Sholat dulu 300 rakaat baru dagang. Karena yakin yang memberi rezeki siapa? Allah. Mohon maaf hadirin hadirat, ibadah yang kita lakukan, kita berada di jalan Allah nggak terikat dengan harta. Apa yang mau kita lakukan nggak terikat dengan harta, nggak terikat dengan pekerjaan kita, nggak terikat atau kita pedagang, nggak terikat atau kita buruh pabrik, enggak. Karena kalau ibadah terikat dengan sesuatu, berarti ada orang kagak bisa ibadah. Oh, yang bisa ibadah cuman orang kaya, yang miskin nggak bisa ibadah. Oh, yang bisa ibadah cuman pedagang, yang kerja kagak bisa ibadah, bukan. Ibadah itu terikat dengan ketakwaan. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita kerja, mau kita dagang, mau kita jadi buruh pabrik, mau kita jadi apapun, jangan pernah lepas takwa kepada Allah. Itu ikatannya. Itu ikatannya ibadah, takwa sama Allah. Artinya apa? Ketika kita bekerja, berusaha, nyari nafkah, nyari uang, ayo jadiin dalam ketaatan, dalam ibadah. Oh enggak, saya kerja, saya nyari nafkah, saya nyari uang. Ya, ini jalanin, ini ibadah. Tapi saya harus lepas jilbab, saya kerja di pekerjaan lepas jilbab. Apa tuh terhitung ibadah? Enggak. Berarti ente enggak bertakwa sama Allah. Ente dalam pekerjaan ente pun ente enggak bertakwa sama Allah. Bukan karena kerjaan. Oh, saya harus enggak bisa sholat Jumat karena saya harus jaga siang orang laki. Berarti ente enggak bertakwa sama Allah. Kalau ente bertakwa sama Allah baru terhitung ikatan ibadah, bukan kerjaan, bukan dunia. Karena itu bukan penghambat kita. Artinya apa? Kalau kita kerja, kita dagang, kita usaha, tetap jadiin takwa ikatan kita kepada Allah supaya kita selalu dalam keadaan beribadah pada Allah. Begitu juga harta. Enggak cuma orang kaya yang bisa ibadah. Terus kalau cuma orang kaya, orang miskin gak bisa ibadah dong. Gak bisa deketin dirinya sama Allah. Hati-hati. Banyak orang-orang soleh juga miskin gak punya. Dulu Sayyidina Uwais Al-Qarani gak punya apa-apa. Tapi sampai terkenal di langit, walaupun tidak terkenal di bumi. Sayyidina Uwais Al-Qarani sampai disebutin nama Rasulullah, sampai 2 sahabat Rasulullah disuruh kalau jumpa dengannya minta doa. Apa dia lebih mulia dari sahabat? Enggak, sahabat jauh lebih mulia tingkatannya. Sayyidina Uwais tabi'in, sahabat berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa? Karena apa yang dilakukan terikat dengan ibadah. Yang sampai pernah Sayyidina Umar bin Khattab datengin. Kata Sayyidina Umar, mau nggak Uwais, saya berikan harta dari Baitul Mal. Jangan, saya ini pengembala kambing, kata Uwais, digaji 2 dirham. Yang itu uang 2 dirham kalau udah dikasih di tangan saya takut tiap hari. Saya takut saya gunain buat apa ini 2 dirham. Segitunya takut.
Kalau kita bagaimana yang punya harta banyak? Gimana kita yang punya uang banyak nih? Apa nggak punya rasa takut sama Allah? Makanya yang ketiga disebutkan al-qanaah, punya rasa cukup. Kalau kita diuji sama Allah, sempit rizki, sempit ekonomi, ayo berkecukupan. Jangan sok. Kadang-kadang kita yang nggak punya sombong, yang kaya pada tawadhu, yang banyak uangnya pada tawadhu, yang nggak punya, masya Allah, lihat handphone baru keluar iPhone 15, buru-buru pengen beli, maksa sama orang tuanya, sampai nggak punya duit, minjem online, waliyadzubillah, minjem online, sampai riba, nih ngerusak nih. Mohon maaf saya sebutin, ngerusak Pak. Ini ngerusak anak-anak muda kita pinjaman online. Berapa banyak yang terikat pinjaman online, sampai nggak bisa bayar, jual kendaraan, jual rumah. Saya udah berapa orang datang ke saya ngomong, Bib, tolongin saya. Tolongin apa? Bantuin Bib. Bantuin apa? Saya terlilit utang. Kenapa? Saya ikutan pinjaman online. La haula wala quwwata. Pinjaman online. Yang minjemnya 1 juta, gantinya 10 juta. Namanya riba setan. Bukan riba lain lagi, riba setan. Ya mohon maaf Pak, Bu, dulu kalau lintah darat minjemin duit 1 juta, paling gantinya 1.200.000. 1.500.000 dah paling banter. Nih 1 juta gantinya 10 juta. Lintah udara namanya nih. Ini luar biasa. Udah dirusak anak-anak kita. Dihancurin tuh anak-anak kita dengan pinjaman-pinjaman online seperti itu. Emang sengaja lagi kalau main handphone ketahuan tuh. Apalagi kita kalau ngomong di handphone nih kedengeran. Kita ngomong di handphone kedengeran. Gimana kabar? Dia begini nih lagi susah kerja nggak punya duit. Ntar nongol tuh pinjaman kreditan. Tahu-tahu nongol di handphone kita. Tuh seakan-akan ngedenger. Perhatiin aja. Kadang-kadang kita nyari apa gitu ya. Sebutin apa gitu. Ya yang kita lagi cari, pengen nyari lekar nih di mana ya? Tahu-tahu nongol tuh. Kita buka media sosial nongol. Penjualan lekar. Dia tahu. Dia tahu tuh. Kadang-kadang nggak keucap aja dia nongol. Nggak keucap kayak ngebaca pikiran kita. Gak tahu kali nih bekas-bekas vaksin jadi masuk nih kayaknya ke handphone kita, bisa jadi kan kita nggak tahu. Tuh subhanallah kebawa. Akhirnya apa, anak-anak muda kita nggak punya uang, pengen sesuatu minjem uang, minjem sama ini, akhirnya rusak hancur. Apalagi sekarang yang lagi rame nih anak-anak muda, jauhin judi slot, udah main slot melulu sampai hancur Pak. Saya sampai datengin ada orang, saya pikir, Bib saya utang 5 juta. Utang sama apaan? Judi slot. Saya bilang, Paul ente. Ente ngaji, ente hadir majelis main judi slot. Mau ngapain? Ente ngaji. Sampai saya ngomong begitu. Artinya apa? Artinya bukan jangan sampai nggak ngaji, enggak. Tapi ente ngapain? Bib ya udah deh Bib, saya main judi. Berarti saya nggak usah ngaji dah. Bukan ngajinya yang ente tinggal, judinya yang ente tinggal. Orang kita kan begitu, kalau dinasehatin maksiat tinggal, Bib saya mah ahli maksiat kagak bisa ninggalin. Ya udah deh saya kagak ikut sholat, kagak ikut ngaji. Paul namanya. Sholatnya tetap jalanin, ibadahnya jalanin. Yang jeleknya dibuang, bukan yang baiknya. Ya saya mau tanya, kita punya anak kita nakal, anak kita buang apa sifatnya kita buang? Jawab jujur. Anak kita buang apa sifatnya yang dibuang? Nak jangan nakal, udah nak jangan jadi anak saya, jangan. Tapi apa yang jeleknya kita buang, yang jeleknya kita singkirin. Kayak anak muda dinasihatin jangan mabuk, dia malah ngomong lebih, saya emang begini Bib, bagaimana ya Bib ya. Ada lagi Bib saya mah kagak mabuk Bib, cuman ngelem doang. Sama aja, mau ngelem doang juga. Udah deh Bib, berarti sholat saya kagak diterima ya Bib ya. Udah berarti saya kagak usah sholat, Paul namanya. Puasa saya juga kagak diterima, kagak diampuni nama Allah. Berarti apa yang ditinggalin ibadahnya sama dia. Yang baiknya ditinggalin, justru maboknya tinggalin. Yang jeleknya jauhin. Jadiin kita hamba Allah yang supaya kita dapat ridhonya Allah. Makanya merasa cukup aja. Jangan ikut-ikutan yang begitu. Saya sampai kemarin Pak, Masya Allah, ini beneran. Sampai ada orang ngumpulin duit pengen nikah. Dia ikut tuh iseng-iseng main handphone, main judi slot. Akhirnya apa? Kalah, duitnya habis, nikah kagak jadi. Kagak jadi. Mau ngomong apa? Nah, ini yang dirusak sekarang anak-anak kita. Ya mohon maaf saya sampaikan, jauhin anak muda, hati-hati, jangan rusak hidup kita. Saya menasihatin karena cinta. Yang main ente, yang hilang duitnya ente, yang habis duitnya ente, nggak ngaruh sama saya, nggak ngaruh. Tapi karena saya cinta, saya nggak mau ente jatuh.
Saya nggak mau kalian ini terpuruk, anak-anak muda. Siapa aja yang dengar, ayo jauhin deh yang begitu-begitu. Jangan hancurin hidup kita, jangan. Oh sekarang Masya Allah lagi judi pakai modern. Dulu kan ketahuan judi di kampung apa-apa namanya tuh, togel apa-apa ketahuan. Kalau sekarang mah kagak ketahuan Pak. Anak kita lagi mojok, taunya dia main judi, kita kagak tahu. Bingung nih, judi modern, zaman modern apaan aja segala modern. Hatta ngemis modern sekarang. Itu yang ngemis di TikTok, saya sebutin aja. Ya mohon maaf saya sampaikan, nggak pantas. Ada orang sampai ibunya disuruh berendam di lumpur ngemis. Minta ini, minta itu. Ini namanya ngemis, namanya. Mana kehormatan kita? Mana kemuliaan kita? Jangan nunjukin kita susah. Jangan nunjukin kita nggak punya. Sekarang nggak jauh-jauh lagi, ustadznya pada ngikutin. Ustadznya yang nge-live di TikTok. Kirimin gift dong. Ayo mana giftnya? Sama aja Pak, minta. Sama aja kita ngemis. Mana kemuliaan ustadz? Mana kemuliaannya, mana kehormatannya para guru? Kita jadiin media sosial kita buat dakwah, buat kebaikan. Ente mau ngajar, ngajar. Sampein kebaikan, sampein kebaikan. Mau di TikTok, mau di TokTok, mau di tuk-tuk, terserah dah. Yang penting sampein kebaikan. Ya kalau ada orang mungkin mau ngasih hadiah, ngasih hadiah. Nggak usah kita minta, kirimin gift. Tuh banyak Pak. Saya sebutin aja. Biarin, walaupun saya sampai nyebutin begini, sampai viral video saya di TikTok. Masa bodoh. Ini nasihat dari orang yang cinta. Kalau saya kagak cinta, saya kagak ngasih nasihat. Biarin aja ustadz-ustadz. Mau dia main TikTok, mau dia minta gift, mau dia ngemis, masa bodoh. Tapi enggak, saya cinta. Tunjukin wibawanya para ulama. Tunjukin wibawanya ahli ilmu. Tunjukin wibawanya orang Islam. Jangan sampai kita minta-minta. Mau ngapain? Ayo. Lagian juga kadang-kadang zaman sekarang murid pada kagak ngerti. Masa ustadz sampai minta-minta main TikTok, muridnya kagak ngasih kali ya. Modelannya mah begitu Pak. Murid pada lupa sama gurunya. Gak bib, kan main TikTok, orang ngasih gift. Ada murid jaim bib, kagak bisa ngasih langsung. Paul namanya. Datengin rumah ustadz, mungkin punya rezeki lebih. Habis jual tanahnya 10 hektar, ya kasih dah ustadz. Ustadz lagi ngebangun apa Ustadz? Ada masjid, ada musola, ada apa? Bantu. Guru-guru kita yang berjuang dakwah bantu. Makanya nanti saya sebutin tuh yang terakhir yang gak kalah penting. Buat siapa? Buat orang-orang yang kaya. Buat orang-orang yang mampu. Buat orang-orang yang punya. Makanya kata Imam Haddad, kalau tadi orang yang kagak dikasih keluasan, dikasih sempit, sabar. Ridho, merasa cukup. Qanaah. 3 tuh penting. Dan bagi mereka yang Allah kasih kelebihan, maka jadikan pengeluarannya dalam kebaikan. Wa ala sabilil bir, jalan yang baik. Jadiin harta kita buat ibadah. Punya rezeki lebih, ayo bisa berangkat haji, berangkat bismillah. Punya rezeki lebih bisa berangkat umrah, berangkat bismillah. Apa nih? Bentar lagi Idul Adha, siapin buat kita kurban. Ayo. Jadiin harta yang Allah berikan buat kebaikan. Mau kemana harta kita? Mau kemana uang yang kita punya? Cuman ke dalam perut, dah keluar jadi kotoran, selesai. Itu aja harta kita. Buat foya-foya, jalan-jalan. Buat cuman senang-senang duniawi yang gak akan ada dapat kebaikannya sama sekali. Kecuali kalau kita nyenengin keluarga, ngasih orang tua, anak kita bahagiain, istri kita senengin. Itu lain. Tapi harta kita jadiin di jalan Allah, jadiin kebaikan. Lihat ada apa, masjid dibangun, kita punya rezeki lebih, bantu. Ada pondok dibangun, kita punya rezeki lebih, bantu. Ada majelis taklim, bantu. Ini rezeki kita arahin kepada yang baik. Kalau Allah kasih kelebihan buat kita, jangan sampai kita lupa. Ada ustadz, ada kiai kita, ya Allah kesian. Ustadz saya perhatiin naik motor, saya pengen dah punya rezeki lebih, beliin dah mobil. Ustadz nih ustadz, mobil buat ustadz dakwah. Zaman sekarang mah kagak ada gitu saja, kagak ada. Saya mah jujur aja Pak, dari atas kepala sampai ujung kaki semua dibeliin orang. Semua dibeliin orang. Kecuali handphone saya beli sendiri. Sama mobil beli sendiri. Kacamata dikasih orang. Ya orang ngasihnya gampang kalau yang begini-begini. Kalau mobil emang gak ada yang mau ngasih ya. Tapi mudah-mudahan saya doain jamaah FS3G banyak rezekinya semua. Biar jadi orang kaya semuanya. Makanya saya pesan banget ini. Ya mohon maaf kalau ada orang tersinggung sama ucapan saya karena cinta. Kalau kagak cinta maka kagak saya sampein. Pak, sampai ada orang ngomong di TikTok, gara-gara saya ngomong, ustadz-ustadz yang minta di TikTok begitu, itu namanya ngemis. Saya sampai ada orang bilang itu yang ngomong miskin, emang dia kagak tahu.
Kita orang kaya, kita punya duit. Palanya berapa dibayarin? Wah kebetulan saya dengar mau bayarin pala saya. Kebetulan bayarin dah. Saya emang mau ngecor nih di belakang. Ya kali duitnya bisa buat ngecor, betul nggak? Saya mau ladenin begitu. Tapi udah dah capek. Nggak ada habis-habisnya. Ini cuma nasihat. Ayo anak-anak muda jangan sampai kita rusak hidup kita. Itu yang saya pesenin banget tuh. 3 di media sosial. Kalau yang lain lakuin yang baik. Jadiin media sosial kita buat dakwah. Nyebarin nih acara FS3G ngaji. Ayo. Kayak kita ngajak guru-guru, ajak murid-muridnya ayo. Ya, minggu ini di Masjid Al-Muhajirin hadir. Yang muda-muda ajak teman-temannya. Saya yakin insya Allah FS3G Allah bakal berikan keberkahan. Makin rame, makin penuh. Mungkin nanti berapa tahun ke depan penuh jalanan-jalanan insya Allah banyak yang hadir. Sampai ketutup-tutup keberkahan. Karena apa? Karena kita mau nyampein yang baik. Kita mau ngajak pada kebaikan. Nah inti dari tadi yang saya ucapkan 2 hal ini. Ayo. Kalau kita dapat ujian, kita dapat masalah. Hadapin dengan 2 ini tadi. Kalau kita dikasih 3 ini tadi. Kalau kita dikasih kemudahan, apa? Ayo jadiin itu dalam kebaikan. Jadiin itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari pertama saya sebutin orang-orang beda. Ada orang dia punya masalah tapi dia nggak punya sabar, nggak punya ridho, nggak punya merasa. Ada orang yang dia bisa hadepin. Ada orang yang dia bisa jalanin hidupnya kalau dia dapat masalah, dapat ujian, dia bisa jalanin dengan baik karena dia sabar, karena dia ridho, karena dia apa? Merasa cukup, senang hidupnya. Apalagi orang kalau udah merasa cukup, qanaah, kata Imam Haddad, wal qunu raha wat tama' junun. Orang yang merasa cukup itu bakal senang, tenang, nyaman. Kita hadir ngaji, walaupun utang kita banyak, kita ngerasa nyaman. Kita walaupun banyak urusan, kita hadir ngaji, kita ibadah, kita sholat, tenang hati. Ya mohon maaf, belum tentu semua orang yang banyak uangnya, banyak rezekinya, bisa dapat nikmat ngaji kayak begini, belum tentu. Ada yang sebagian sampai subuhnya lewat, tidur, nyenyak, subuhnya lewat. Kalau kita dikasih nikmat, ya kalau misalkan disuruh milih, kita disuruh milih mau miskin tapi ibadah, apa kaya tapi kagak ibadah, mana lebih pilih? Lebih pilih miskin tapi ibadah daripada kaya kita nggak ibadah. Karena mohon maaf, harta kita nggak bakal kita bawa, semua kan kita tinggalin. Ada masanya, ada waktunya. Apa yang kita bawa dari hidup kita? Nggak ada. Pakaian kita semua bakal kita tinggalin. Tapi yang kita bawa amal kita. Jadi kalau diuji sama Allah, jangan langsung putus asa, tapi serahin sama Allah. Serahin sama Allah dan biar yakin sama Allah. Biar percaya sama Allah, jangan sampai ragu. Sekarang kalau habis lebaran begini, biasanya orang-orang yang mereka kemarin habis jalan-jalan, duitnya udah pada habis nih. Dia lagi pada pusing nih nyari duit, mau beli apa. Sampai kemarin jam 1 malam saya ketemu tukang gorengan, belum habis Pak, belum Beb. Belum habis, jam 1 malam, belum Beb, kagak ada yang beli kata dia. Orang pada habis duitnya dipakai buat jalan-jalan semuanya. Sampai saya bilang, Masya Allah. Apa? Jangan sampai kita putus asa, gak yakin sama Allah. Jangan sampai ragu. Jangan pernah ragu atas janji Allah rezeki buat kita. Semua udah dijamin. Semua udah diatur. Mugaddar wa magsum. Udah ditakdirin, dibagi, gak kurang, gak lebih. Kalau yang udah Allah Subhanahu wa taala catat buat kita. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladik. Yang buat orang enggak bakal nyampe ke kita, tapi yang buat kita enggak bakal nyasar ke tempat orang. Jadi biar yakin sama Allah, biar percaya. Emang mungkin sekarang kita enggak punya uang, insya Allah yakin sama Allah. Saya minta, saya mohon besok kita dikasih rezeki sama Allah. Percaya. Makanya jangan sampai ragu, jangan sampai bimbang. Terakhir, dulu Imam Abu Yazid Al-Bustami terkenal. Siapa yang enggak kenal? Aulia minas salihin yang luar biasa. Beliau Imam Abu Yazid di majelisnya hadir. Tiba-tiba ada satu orang taubat. Siapa nih orang? Ini orang tukang gali kubur. Kok tukang gali kubur taubat? Karena dia tukang gali kubur nyuri kafan. Jadi setiap pagi ada jenazah dikuburin, malamnya digali buat nyuri kafan. Buat apa nyuri kafan? Nyuri kafan supaya kafannya dijual lagi dan dia bisa beli makan, buat makan. Karena susahnya orang dulu tuh, sampai dia nyuri kafan. Kalau orang gitu sekarang enggak, nyuri kafan buat ngilmu. Buat ngilmu, bukan ilmu, bukan ngilmu. Tuh. Kalau orang soleh dulu nih enggak, dia nyuri kafan, orang-orang zaman dulu
dia nyuri kafan supaya buat makan. Taubat dia. Di tangan Imam Abu Yazid, dibawa di majelisnya, suruh duduk depan. Orang-orang semua ngeliatin sambil girang. Alhamdulillah ya Allah, itu tukang gali kubur dia taubat. Alhamdulillah ya Allah, dia ngaji nih. Akhirnya apa? Ada satu jamaah pengajian fudul, pengen tahu aja. Tiba-tiba nanya, Syekh boleh nggak saya nanya? Kata Imam Abu Yazid, boleh. Saya nggak mau nanya sama engkau, saya mau nanya sama ini orang. Kenapa mau nanya? Saya mau nanya ini orang. Dia ada di sini, dia taubat. Dia ini kita tahu semuanya, dia tukang gali kubur. Pasti ada sesuatu yang menjadikan dia taubat. Imam Abu Yazid nengok. Ini orang bilang, naam. Ada sesuatu. Apa yang menjadikan ente taubat? Saya udah gali 1000 kuburan. Saya udah gali 1000 kuburan dan saya curi kafannya, kata. Dan dari 1000 kuburan, setiap saya gali itu jenazahnya semua udah nggak ngadep kiblat lagi, semuanya membaliki kiblat. Sisanya cuma 6 jenazah yang masih utuh menghadap. Kaget dong yang hadir di majelis, kok bisa berubah, dikuburin semua ngadep kiblat, digali itu kuburan berubah, udah berpontang-panting itu jenazah. Sampai nanya, ya Syekh, madza tara fi hadhil masalah? Wahai Imam Abu Yazid, wahai guru kami, apa nih yang kau lihat dari masalah? Jadi ini musibah nih. Ini musibah yang besar. Masa jenazah dikuburin ngadep kiblat, sisanya nggak ngadep kiblat. Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kata Imam Abu Yazid, inilah ara fi hadhil masalah. Saya nggak ngelihat di masalah ini kecuali apa? Mereka adalah orang-orang yang ragu atas janji Allah rizki untuk mereka. Padahal mereka tiap hari menikmatinya. Ada orang-orang ragu, padahal tiap hari pakai pakaian. Dia nggak sadar pakaian yang dikasih rezeki dari Allah. Ada orang yang ragu, tiap hari dia bernafas. Dia nggak tahu bahwa itu nafas rezeki dari Allah. Ada orang yang hidup tiap hari makan, makanannya enak. Tapi dia nggak yakin bahwa itu rezeki dari Allah. Ada orang yang bisa ngelihat, bisa dengar, bisa bicara. Dia nggak sadar bahwa itu rezeki dari Allah. Dia cuma ragu. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis sama rizqakum wa ma tu'adun, dan di langitlah rizkimu dan semua yang dijanjikan oleh Allah. Ingetin, Allah bilangnya wa fis sama, dan di langitlah rizkimu. Allah nggak bilang di bumi, Allah nggak bilang di Jati Kramat, Allah nggak bilang di Bekasi, Allah nggak bilang di Jakarta, Allah nggak bilang di Bogor, Allah nggak bilang di mana-mana, di langit kata Allah. Nanya dong kita sama Allah, ya Allah, kalau rizki kita di langit ngapain kita kerja di bumi? Kalau rizki kita di langit, ngapain kita dagang di bumi? Maknanya adalah kita dagang, kita usaha, kita upaya. Tapi jangan lupa, yang ngasih rizki siapa? Semua itu cuman kita jalanin sebab. Dagang sebab. Kita nggak pernah tahu siapa yang beli dagangan kita. Kerja sebab. Kita nggak pernah tahu hasil apa enggak dari kerjaan kita. Semua upaya kita adalah sebab. Tapi al-musabbibnya siapa? Allah. Makanya sampai Allah tegaskan, fa rabbis samai wal ardi innakum la haqqun mithlu ma annakum tantiqun. Maka sumpah demi Tuhannya langit dan bumi, Allah bersumpah demi zatnya sendiri. Innakum la haqqun, kalian itu sudah benar seperti yang kalian katakan. Kan kita kadang-kadang suka ngomong, tenang aja, rezeki mah dari Allah. Tenang aja, rezeki mah dari Allah. Tapi mohon maaf, kadang-kadang hati kagak sepakat sama ucapan. Rezeki dari Allah, besok makan apa ya? Besok dapat duit dari mana ya? Begitu. Ucapan kita, hati kita nggak sepakat. Ucapannya tenang aja, rezeki dari Allah, tapi pikirannya pusing aja. Sampai ngelamun, ayam kalah ngelamunnya. Tuh, itu kita. Makanya saya pesan sama jamaah al-muhajirin. Satu, ayo keluar dari sini, jangan sampai kita ragu pada Allah. Biar yakin, tanamin yakin sama Allah. Insya Allah, kalau sekarang belum Allah kasih, insya Allah besok Allah kasih rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan yang hadir dikasih rezeki yang melimpah. Allah mudahin segala urusannya dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala kabulin semua hajat-hajatnya. Mudah-mudahan yang belum haji insya Allah bisa pergi haji. Yang udah haji pergi haji lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keturunan yang soleh-solehah, keturunan yang baik-baik, yang menjadi penerus-penerus yang baik di atas muka bumi. Allah jaga para ulama kita, Allah jaga guru-guru kita semua, para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Dijauhin dari keburukan, dari fitnah, dari adu domba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga buat Haji Ahmad Maulana. Ini baru tumben saya hadir, Haji Ahmad hadir. Biasanya terbang melulu ke Mekah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat,
ini saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang enggak pantas di hadapan para ulama kita, ada su'ul adab. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.